Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam, Pak Jamal. Gimana kabarnya Pak Faiz hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Jamal. Tidak kurang satu apapun pada hari ini, Alhamdulillah. Pak Jamal. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Berkaitan dengan latihan supervisi akademik dengan paradigma coaching yang kita rencanakan Pak Faiz. Mungkin langkah pertama yang akan kita lakukan adalah berkaitan dengan rubrik penilaian Bapak Is yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi sesi coaching yang akan Bapak lakukan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak Is sudah siap? Wah, kalau itu tentu saya siap, Pak Jamal. Kita akan fokus pada 3 kompetensi inti, Pak, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Kayaknya seperti itu, Pak. Sip. Jadi dalam hal ini Bapak Is mendengarkan aktif itu mencakup 4 aspek dalam penilaian itu. Yang pertama, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta kemampuan menangkap emosi dari koci. Pada observasi nanti Bapak Is saya akan memperhatikan apakah Bapak bisa bisa menghilangkan atau terbebas dari 4 aspek itu. Apakah sudah cukup jelas Bapak Is? Saya rasa sudah cukup jelas, Pak Jamal. Terima kasih, Pak. Semoga dengan latihan coaching nanti saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam hal ini, Pak Jamal. Sama-sama Bapak Is. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi coaching ini. Mari kita mulai dengan membahas eh, kompetensi inti dalam coaching yang akan kita amati selama latihan nanti. Eh, Mungkin saya perlu mengetahui apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Eh, Pada coaching ini saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif, Pak Jamal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa itu area yang sangat penting untuk saya kembangkan lebih lanjut, Pak Jamal. Berarti dua ya Pak Wes ya, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana yang nanti Bapak Faiz ini inginkan untuk saya amati secara lebih khusus, secara lebih spesifik? Eh, Gini ya Pak Jamal. Jadi nanti saya ingin Pak Jamal itu mengamati bagaimana saya menangkap emosi dari coach dan memastikan bahwa bebas dari judgement, yang kedua itu dari asumsi, dan yang ketiga itu asosiasi saat mendengarkan. Selain itu, saya ingin dilihat ajukan benar-benar terbuka dan berasal dari mendengarkan aktif. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Berarti saya akan memperhatikan hal tersebut. Sebenarnya bagaimana penilaian Pak Faiz sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif itu dan mengajukan pertanyaan berbobot saat ini? Saya merasa sudah cukup baik, Pak Jamal. Tetapi ada kalanya saya merasa terburu-buru juga dalam membuat sebuah asumsi atau mengajukan pertanyaan yang kurang mendalam pada coach seperti itu. Tapi nanti saya ingin lebih konsisten lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan aktif. Seperti itu, Pak Jamal. Mantap Pak Faiz. Kita akan fokus pada konsistensi dalam hal tersebut. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Faiz? Harapan Pak Faiz apa?
Harapan saya nanti yaitu Pak Jamal, saya berharap dengan adanya observasi ini saya dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif dan juga spesifik untuk memperbaiki teknik mendengarkan dan bertanya saya. Saya juga berharap bisa membuat rencana aksi yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensi saya, Pak. Mantap. Mudah-mudahan Wais ya. Mudah-mudahan latihan yang akan kita lakukan ini semakin meningkatkan kemampuan kita, terutama dalam hal supervisi akademik. Mungkin demikian Ya, Pak Faiz. Terima kasih sudah berbagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rosi? Alhamdulillah sangat baik Pak Faiz. Oh ya, terima kasih ya Pak Rosi ya. Bapak telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi coaching pada hari ini ya Pak Rosi ya. Iya Pak, terima kasih Oh, juga ya, Pak. baik Pak. Nah, sama-sama Pak Rosi. Baik Pak Rosi, pada sesi kali ini kita menggunakan jadi model theta itu ada tujuan, identifikasi, ada refleksi tindakan dan afirmasi Pak Rosi ya. Jadi Ya, pertama Pak Rosi, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita pada hari ini Pak Rosi? ya sebelumnya saya itu merasa saya sekarang ini semakin menurun. Jadi tujuan saya itu saya ingin menemukan cara-cara yang efektif Pak untuk meningkatkan minat baca murid-murid saya Pak. Begitu ya Pak Rosi ya. Iya Pak. Sebuah tujuan yang sangat gamblang sekali ya dan itu sangat Ya. jelas bagi saya Pak Rosi. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi Pak Rosi ya. Di situ bisakah Bapak Rosi itu ceritakan lebih detail tentang situasi yang Bapak hadapi pada saat ini dan kira-kira apa yang Bapak lihat sebagai penyebab kurangnya minat baca murid pada saat ini Pak Rosi? Begini Pak, murid-murid saya itu saya lihat tampaknya lebih tertarik pada gawe dan media sosial daripada buku Pak. Saya juga melihat masih banyak mereka itu kesulitan Pak memahami teks yang lebih panjang dan kompleks. Selain itu, mungkin metode pengajaran saya itu kurang menarik Pak bagi mereka. Oh, seperti itu ya masalahnya ya Pak Rosi ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Rosi sudah berbagi ya. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi Pak Rosi. Kira-kira bagaimana ya perasaan Bapak tentang situasi ini? Apa yang paling membuat Bapak itu merasa khawatir tentang permasalahan ini Pak Rosi? Saya merasa khawatir dan kecewa Pak. Saya ingin murid-murid saya itu menikmati membaca karena saya tahu itu sangat penting untuk perkembangan mereka Pak. Saya juga merasa tertekan karena belum menemukan cara-cara yang memang efektif Pak, untuk meningkatkan minat baca mereka. Gitu ya Pak Rosi ya. Saya sangat mengerti sekali ya Pak Rosi ya perasaan Bapak sekarang ini. Sekali kita pikirkan tindakan konkret ya Pak Rosi yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira
bagaimana langkah-langkah yang menurut Bapak bisa membantu meningkatkan minat baca murid-murid Bapak? Mungkin saya akan mencoba pendekatan yang lebih interaktif dalam pengajaran, Pak. Seperti mengadakan diskusi buku atau kelompok membaca. Saya juga akan mencoba menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan membaca mereka, Pak. Seperti e-book atau aplikasi membaca yang lebih menarik. Itu sebuah ide yang sangat bagus sekali ya Pak Rosi ya. Ya, Pak. Mari kita rinci lebih lanjut lagi Pak Rosi. Bagaimana Bapak itu akan mengadakan diskusi buku atau klub membaca ini Pak Rosi, dan bagaimana Bapak akan mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan membaca tersebut Pak? Saya akan mulai dengan memilih buku-buku yang sesuai dengan murid saya, Pak, dan mengatur waktu khusus untuk diskusi setiap minggunya itu. Saya juga akan mencari aplikasi membaca yang menarik dan memperkenalkannya kepada murid-murid. Mungkin saya bisa membuat tantangan membaca dengan memberikan hadiah kecil, Pak, untuk mendorong mereka. Rencana yang sangat baik sekali ya Pak Rosi ya. Ya, Pak. Semoga rencana yang Bapak canangkan itu berjalan dengan baik Pak Rosi. Dan sekarang kita masuk ke tahap afirmasi. Apa yang Bapak yakini bisa Bapak capai dalam rencana ini Pak Rosi, dan apa yang membuat Bapak merasa yakin bahwa ini akan berhasil Pak Rosi? Ya itu tadi, Pak, saya harus yakin dengan pendekatan yang baru ini yang lebih interaktif dan penggunaan teknologi. Murid-murid saya akan lebih tertarik dan termotivasi untuk membaca. Saya percaya bahwa dengan sedikit dorongan kreativitas dari saya, insya Allah bisa membantu mereka menemukan kesenangannya dalam membaca, Pak. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Rusin ya. Dan saya yakin Bapak bisa melakukannya dengan baik. Dan Amin. apakah ada hal lain Pak Rusi yang ingin Bapak bahas atau sampaikan atau butuh dukungan lebih lanjut Pak Rusi? Untuk sementara tidak ada, Pak. Saya akan mencoba hal itu dulu. Nanti kalau tidak berhasil, saya akan minta bimbingan Pak lagi Rusi. kepada Bapak. Ya Pak Rusi. Saya senang sekali Pak Rosi ini bisa membantu Pak Rosi ya. Dan ingat selalu di Pak. sini jika Anda butuh bantuan dari saya atau dukungan lebih lanjut, jangan lupa untuk tidak segan ya untuk konsultasi ke saya Pak Rosi ya. Apakah Pak, dari siap, Pak. pembicaraan ini Pak Rosi sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Rosi ya? Ya, Pak, alhamdulillah saya mempunyai gambaran dan solusi itu mungkin bisa saya gunakan, Pak, dengan baik, Pak. Oh iya. Bagus sekali ya Pak Rosi ya. Terima kasih kalau memang punya gambaran Pak Rosi. Kita akhiri diskusi kita ini Pak Rosi ya. Sama-sama, Pak. Oh iya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Faiz melaksanakan coaching tadi, sekarang mungkin bagaimana perasaan Pak Faiz setelah melaksanakan coaching tadi? Saya merasa senang sekali Pak Jamal, karena pada sesi tadi, sesinya itu cukup menantang, terutama dengan topik
kurangnya minat baca murid, seperti itu Pak Jamal. Eh, Baik Pak Faiz, kita mulai evaluasi kita dari kegiatan coaching tadi. Sebenarnya bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi, terutama berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Menurut saya Pak Jamal ya, saya sudah berusaha untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, meskipun saya merasa ada beberapa momen di mana saya bisa kayaknya itu lebih baik lagi, seperti itu Pak Jamal. Oh ya. Kemudian eh, Mbak Faiz itu menilai demikian itu, apa yang membuat Pak Faiz itu beranggapan demikian? Kenapa kok saya seperti itu? Karena saya itu merasa ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu Pak Jamal kurang terbuka dan lebih terfokus pada solusi yang saya pikirkan. Jadi bukan dari apa yang disampaikan coach. Juga saya merasa belum sepenuhnya menangkap emosi coach dalam beberapa kesempatan pada sesi tadi. Seperti itu Pak Jamal. Oh, begitu. Kemudian apakah boleh Pak Faiz saya menyampaikan hasil hasil dari pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang Bapak lakukan? Wah, kalau itu boleh sekali Pak Jamal. Ya silakan Pak Jamal. Ya, ya, baik Pak Faiz. Saya sedikit tadi mengamati bahwa pada saat Pak Faiz itu mendengarkan cerita dari Koci mengenai eh, kesulitan meningkatkan minat baca peserta didik, Bapak Faiz ini sudah sangat fokus dan kayaknya sudah bebas dari tiga hal tadi, dari judgment, kemudian sudah sesuai dengan standar yang kita tuju, dan juga saya melihat bagaimana Pak Faiz ini sudah mendorong mendorong coach untuk menggali ide-ide mereka. Itu kayaknya sudah bagus dah, dan lebih, menurut saya sudah lebih dari ekspektasi yang saya nilai, begitu Pak Faiz. Ya, terima kasih atas pengabatannya ya Pak Jamal ya. Saya sangat senang sekali mendengar hal itu. Jadi untuk kedepannya ya mungkin saya akan berusaha untuk lebih baik lagi Pak Jamal. Namun demikian Pak Faiz, mungkin ada sedikit catatan lah bahwa yang perlu dikembangkan dari Pak Faiz ini, misalnya eh, saat Koci berbicara tentang kurangnya waktu untuk membaca di rumah, saya mengamati pertanyaan Pak Faiz itu masih agak kaku, dan masih kurang menggali dari pemikiran dari Koci. Sebenarnya kalau merujuk ke standar, kita seharusnya lebih fokus pada pertanyaan terbuka yang mendorong refleksi. Bagaimana menurut pendapat Pak Faiz? Kalau menurut saya itu saya mengerti ya Pak Jamal ya. Saya memang kadang merasa terdorong untuk memberikan solusi yang cepat dan tentunya saya akan lebih berhati-hati dalam hal ini ke depannya Pak Jamal, seperti itu. Ya, begitu ya, mantap Pak Faiz. Mari kita lanjutkan Pak Faiz dengan rencana tindakan untuk selanjutnya dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang dari Pak Faiz ini untuk dilakukan untuk meningkatkan performa di area tersebut? Saya nanti akan lebih fokus pada mengajukan pertanyaan terbuka dan juga memastikan saya benar-benar mendengarkan coach Pak Jamal, seperti itu. Jadi nantinya saya juga akan, sebelum memberikan saran juga, mungkin saya juga akan bisa
berlatih dengan rekan sesama coach untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik seperti itu, Pak Jamal. Kayaknya itu langkah yang sangat bagus ya Pak Faiz ya. Kira-kira kapan dan di mana Pak Faiz ini berencana untuk melakukan latihan itu, dan barangkali siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu Bapak? Saya mungkin minggu depan, Pak Jamal, ya, minggu depan saya akan mulai langkah ini. Mungkin minggu depan pada hari libur saya itu mungkin pada minggu sore atau nanti pada minggu pagi. Di situ saya akan meminta salah satu rekan guru untuk menjadi pasangan latihan saya, Pak Jamal. Seperti itu, Pak Jamal. Berarti itu menurut saya itu rencana yang bagus ya Pak Faiz ya. Saya nanti akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik. Ini akan menjadi catatan resmi untuk mengembangkan kompetensi Bapak nantinya. Iya, baik Pak Jamal. Terima kasih atas semua sarannya, Pak Jamal. Seperti itu. Kemudian Pak Faiz sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi yang telah dilakukan? Saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentunya. Terus tentang kekuatan dan area pengembangan saya dari coaching. Saya juga merasa lebih termotivasi lagi untuk terus belajar, dan akhirnya akan lebih berkembang. Seperti itu, Pak Jamal. Kayaknya saya semakin senang ini mendengar itu semua Pak Faiz. Terima kasih atas kerjasama Pak Faiz. Saya yakin Bapak akan terus berkembang dan menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih juga ya Pak Jamal. Saya nanti akan berusaha keras untuk itu, dan sampai jumpa juga di sesi berikutnya. Oh ya, terima kasih atas waktunya Pak Faiz. Assalamualaikum Pak Faiz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.